Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab At-Tafkir ya. Yang sebelumnya, pada part sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya sudah banyak sekali ya dari kalangan ahli, baik dari kalangan ahli dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan non-muslim, itu semuanya mereka sudah berupaya untuk menemukan definisi daripada berpikir ya, atau akal itu sendiri. Tetapi mereka masih berputar-putar di sekitar nitajul akli atau nitajul tafkir. Jadi definisinya itu masih berputar-putar pada produk akal atau produk berpikir itu sendiri. Jadi masih belum sampai menemukan definisi fakta berpikir itu sendiri. Nah, misalkan Al-Fakir contohkan, misalkan di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika kita mengetikkan kata berpikir ya, atau mencari kata berpikir dalam KBBI, di situ kemudian didefinisikan berpikir itu apa? Menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Nah, ini adalah definisi dari KBBI ya, atau bisa juga didefinisikan sebagai menimbang-nimbang dalam ingatan. Nah, definisi semacam ini ini sebagai salah satu contoh saja. Definisi semacam ini adalah definisi yang memang ini merupakan definisi yang berkaitan dengan berpikir. Ya, memang benar itu. Tetapi belum sampai pada level atau belum sampai pada derajat bahwasanya fakta berpikir itu seperti apa. Jadi apa yang dikeluarkan dalam definisi tersebut, yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, ini merupakan suatu pendapat atau suatu definisi yang belum sampai mencapai pada fakta berpikir itu sendiri ya, atau wakilnya, faktanya dari berpikir itu sendiri. Jadi masih asumsi-asumsi ya. Meskipun memang bisa jadi memang berpikir memang seperti itu, tapi belum sampai menuju kepada faktanya. Berpikir itu sebetulnya unsur-unsurnya apa saja sih? Kemudian faktanya seperti apa? Itu masih belum terdefinisikan di dalam definisi-definisi tersebut. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Nanti sahabat-sahabat sekalian bisa mencari definisi berpikir atau akal itu pada definisi-definisi pada yang lainnya. Yang pasti definisinya akan berputar-putar seputar itu saja. Jadi masih belum sampai pada derajat atau level fakta berpikir itu sendiri. Baik, saat ini kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada ini ya. Kita sampai pada halaman 7 ya. Halaman 7. Nah, kemarin sudah sampai pada ini. Ya, ai latawassulu ila ma'rifati wakil akli ma'rifatan yakiniyatan jazimatan. Ini kemarin kita sudah sampai sini. Nah, kemarin diakhiri dengan bahwasanya yang hampir mendekati kebenaran atau hampir mendekati makrifat pengetahuan ya tentang definisi berpikir ya, tentang definisi fakta berpikir itu adalah dari kalangan ahli bahasa atau ahli ilmu dari kalangan orang-orang komunis ya, teman-teman sekalian. Itu yang hampir mendekati kebenaran dan hampir mencapai pada definisi yang benar-benar menyentuh fakta dari berpikir itu sendiri atau fakta dari akal itu sendiri, yaitu dari kalangan orang-orang komunis. Nah, bagaimana pendapat mereka? Nah, ini kemudian kita lanjutkan ya pada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum bada'ul bahsa fil waqi'i wal fikri faqalu hal al-fikru wujida qoblal waqi' am annal waqi'a wujida qoblal fikri wa kana al-fikru natijatan lil waqi'. Nah, ini ya. Jadi fahum mereka orang-orang komunis itu
atau ahli ilmu dari kalangan orang komunis, badaul bahsa, mereka itu memulai pembahasan yaitu pada apa? Pada fil waqi wal fikri, yaitu memulai pembahasan pada fakta dan pemikiran itu. Faqalu, mereka mengatakan, hal al fikru, apakah pemikiran itu wujida qoblal waqi, ada sebelum sebelum fakta, am anal waqi'a, ataukah fakta itu wujida qoblal fikri, ada sebelum adanya pemikiran. Wa kanal fikru, dan bahwasanya pemikiran natijatan lil waqi, itu merupakan keluar dari waqi atau produk dari dari fakta. Nah, ini adalah pertanyaan yang mereka gunakan pertama kali untuk membahas masalah akal atau masalah berpikir. Jadi mereka menanyakan, apakah pemikiran itu ada dulu sebelum adanya fakta, ataukah sebaliknya faktanya ada dulu baru ada pemikiran, yang kemudian dengan adanya fakta itu kemudian pemikiran itu bisa muncul. Nah, ini adalah pembahasan awal mereka. Waqad ikhtalafu fi dzalik. Ternyata mereka ini terdapat perbedaan ya di dalam pendapat masalah apakah pemikiran itu duluan dibandingkan fakta, ataukah fakta duluan dibandingkan pemikiran. Mereka, yaitu dari kalangan ahli ilmu ya, dari kalangan orang-orang komunis, itu berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Faminhum, ya, di antara mereka, man qala innal fikra wujida qoblal waqi. Ya, bahwasanya pemikiran itu ada sebelum adanya fakta. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Wa minhum, dan sebagian yang lain, man qala, ada yang mengatakan, berpendapat, innal waqi'a, bahwasanya fakta wujida qoblal fikri. Fakta itu ada dulu sebelum adanya pemikiran. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan atau yang ada yang berpendapat bahwa pemikiran itu ada dulu sebelum adanya fakta, dan ada yang mengatakan fakta itu ada dulu sebelum adanya pemikiran. Kemudian ini dipersingkat ya di dalam kitab ini, wastaqarra ra'yuhum an-nihai ala annal waqi'a wujida qoblal fikri. Kemudian mereka itu menetapkan ya, mereka menetapkan pendapat mereka yang final ya, yang nihai, yang final. Apa itu ala anal waqi'a, bahwasanya fakta itu wujida qoblal fikri ya, itu ada dulu sebelum adanya pemikiran. Nah, ini merupakan pendapat final mereka ya. Setelah terjadi adanya perbedaan pendapat, maka kemudian pendapat mereka itu ditetapkan bahwasanya fakta itu ada terlebih dahulu sebelum adanya pemikiran ya. Ini menurut orang-orang komunis ya. Ini merupakan pendapat final mereka. Wa binaan ala hadza, maka berdasarkan hal ini, au min jara'i hadza, atau dari adanya konsekuensi dari dari pendapat tersebut, wasalu ila ta'rifil fikri ya. Wasalu ila ta'rifil fikri. Mereka itu mencapai pada ta'rif atau mencapai pada definisi pemikiran atau berpikir ya. Mereka bisa mencapai pada definisi berpikir. Faqalu, mereka menyatakan, innal fikra, bahwasanya berpikir itu huwa, yaitu adalah in ikasul waqi'i ala dimaghi. Nah, berpikir itu adalah bentuk refleksi ya, refleksi fakta terhadap otak. Nah, jadi berpikir itu adalah refleksi fakta terhadap otak. Nah, inilah yang diinginkan. Ya, definisi semacam inilah yang sebetulnya yang harusnya keluar, bukan kemudian seperti misalkan di KBBI tadi. Ya, ketika ditanya berpikir itu apa? Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Nah, ini kan belum sampai pada definisi faktanya itu seperti apa berpikir. Nah, yang hampir benar itu adalah, yang hampir memperoleh kebenaran itu ya dari kalangan ahli ilmu orang-orang komunis ini. Mereka mengatakan bahwasanya berpikir itu adalah cerminan atau refleksi fakta terhadap otak. Nah, begitu. Jadi menurut mereka adanya refleksi fakta terhadap otak itu akhirnya menimbulkan suatu pemikiran. Akhirnya orang itu berpikir karena adanya refleksi fakta terhadap otak. Nah, ini membicarakan fakta berpikir
Yang seperti ini sudah membicarakan masalah fakta berpikir. Berbeda dengan tadi itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu. Jadi tidak ada unsur-unsur berpikir yang disebutkan di dalam KBBI itu. Meskipun itu juga bagian daripada pembahasan tentang berpikir, tetapi yang diinginkan di sini adalah faktanya, ya, fakta berpikir itu kayak gimana. Nah, ini adalah definisi dari orang komunis, ini hampir mendekati kebenaran, yaitu bahwa saya berpikir itu atau pemikiran itu adalah refleksi fakta in ikasul waqi ala dimaghi, ya, yaitu refleksi fakta terhadap otak. Fatakunu ma'rifatuhum liwaqi'il fikri huwa annahu waqi'un wa dimaghun wa amaliyatu inikasi lihadal waqi' ala dimaghi. Nah, oleh karena itu maka pengetahuan mereka, makrifat mereka, ya, pengetahuan mereka liwaqi'il fikri terhadap fakta berpikir, ya, terhadap fakta berpikir itu apa? Yaitu bahwasanya huwa annahu waqi'un, yaitu terdapat unsur waqi', yaitu harus ada fakta, kemudian wa dimagh, harus ada otak, wa amaliyatu in ikasi lihadal waqi' ala dimagh, dan juga adanya aktivitas amaliyah atau aktivitas refleksi dari dari fakta terhadap otak. Nah, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti ini pembahasannya sudah pada derajat atau pada level fakta berpikir, ya. Jadi bukan lagi pendapat atau gagasan-gagasan yang itu masih berputar-putar pada produk berpikir. Nah, mestinya membuat definisi harusnya seperti ini. Definisi fakta berpikir itu. Jadi kelihatan di sini ada unsurnya, yaitu waqi', ada dimagh, yaitu ada fakta, ada otak, dan juga ada aktivitas refleksi fakta terhadap otak. Ini menurut orang-orang komunis, ya. Fal fikru huwa, jadi berpikir itu adalah natijatun liin ikasil waqi' ala dimagh. Jadi pemikiran itu merupakan hasil dari refleksi fakta waqi' terhadap otak, gitu. Jadi karena adanya refleksi fakta terhadap otak, maka terbentuklah suatu pemikiran. Nah, begitu. Jadi ada fakta, misalkan antum saat ini melihat tulisan ini, ya, tulisan yang ada di layar antum ini. Ini tulisannya berbahasa Arab, ya kan? Nah, jadi dengan adanya tulisan yang ada di depan antum ini, yaitu adalah fakta. Sedangkan antum itu punya otak, kan? Di dalam otak. Nah, maka menurut orang komunis, maka fakta yang antum hadapi berupa tulisan Arab ini kemudian tercerminkan, terrefleksikan ke dalam otak antum. Sehingga ketika terjadi terrefleksi terhadap otak antum, muncullah namanya pemikiran. Itu menurut orang-orang komunis. Meskipun ini nanti akan dikritik, ya, pendapat ini, begitu. Meskipun ini pendapat yang cukup bisa dipertimbangkan, begitu, karena ini sudah hampir-hampir mendekati kebenaran di dalam mendefinisikan fakta berpikir itu sendiri. Hadza huwa ra'yuhum, ya, inilah pendapat mereka. Wa huwa ra'yun yadullu ala bahthin sahihin. Ini merupakan pendapat yang menunjukkan atas pembahasan yang benar. Jadi arahnya itu benar, ya, menuju kepada fakta berpikirnya. Jadi bukan lagi menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, untuk menimbang-nimbang dan sebagainya. Bukan seperti itu, ya, tapi sudah muncul unsur-unsurnya yang menjadikan orang itu bisa berpikir, manusia itu bisa berpikir itu ya karena adanya inikas atau refleksi fakta terhadap otak, itu kemudian mewujudkan suatu pemikiran. Nah, ini merupakan pembahasan yang cukup benar, begitu, ya. Ini pembahasannya sudah benar kalau kemudian ingin mencari fakta dari berpikir itu sendiri. Kemudian wayadulu ala muhawalatin jadatin, ya, wala korbin minal haqiqah, dan juga ini menunjukkan atas upaya yang serius atau yang sungguh-sungguh, dan juga atas dekatnya minal haqiqah, dekatnya dengan hakikat kebenaran dari fakta berpikir itu sendiri, begitu. Nah, kemudian di sini diberi catatan, ya, di dalam kitab ini, walaula israruhum ala ingkarin anna lihadal waqi'a khaliqan khalaqahu, ya, seandainya la israruhum, tidak ada bersikerasnya mereka, keras kepalanya mereka, ala ingkarin, atas pengingkaran, anna lihadal waqi'i, bahwasanya
bahwasanya bagi fakta tersebut itu kholikon, terdapat al-kholik, sang pencipta, kholakohu, yang menciptakan fakta ini, ya, yang menciptakan fakta, wa israruhum, dan seandainya tidak ada keras kepalanya mereka, ngeyelnya mereka, bersikeras mereka, ala annal wujuda azaliun, bahwasanya, dan seandainya mereka itu tidak bersikeras gitu maksudnya, bahwasanya segala sesuatu yang wujud, maksudnya sesuatu yang ada di dunia ini itu azali, ya. Jadi mereka itu kan menganggap materi itu adalah azali, ya. Azali itu maksudnya tidak berawal dan tidak berakhir, ya, artinya berlangsung terus menerus, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Jadi mereka itu menganggap materi wujud, sesuatu yang wujud itu adalah azali. Seandainya mereka nggak bersikeras kalau ya sesuatu yang wujud itu azali, ya, lama hasolal khota'u fi idraki wakil akli, maka tidaklah mereka itu menghasilkan kesalahan dalam memahami fakta akal, begitu. Nah, jadi di dalam kitab ini dikritik, ya, meskipun ini sudah benar pembahasannya, tetapi kesimpulannya salah, ya. Mengapa bisa salah? Karena mereka bersikeras bahwasanya tidak ada sang pencipta di dunia ini yang menciptakan berbagai macam fakta-fakta tersebut. Dan juga mereka menganggap bahwa seluruh materi atau sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah azali, tidak berawal dan tidak akan pernah berakhir. Jadi akan ada terus-menerus. Yang ada itu hanya berevolusi dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, dan terus begitu berevolusi. Ini menurut orang-orang komunis, ya. Maka seandainya tidak ada bersikeras yang semacam itu, atau keras kepalanya mereka yang dengan pendapat yang semacam itu, maka mereka tidak akan menghasilkan pendapat yang salah di dalam apa? Di dalam memahami fakta akal itu. Berikutnya kemudian li'annahu, ya, sahihun anna la fikra bila waqi'in. Karena mereka itu benar bahwasanya apa? Tidak akan ada pemikiran tanpa adanya fakta. Nah, ini sudah benar ini mereka, ya. Li'annahu, karena benar tidak ada pemikiran tanpa adanya fakta. Wa anna kulla ma'rifatin duna waqi'in innama hiya khayalun aw takhrifun, ya. Dan bahwasanya segala pengetahuan, ya, tanpa adanya fakta itu merupakan khayal, merupakan khayalan, atau takhrif, imajinasi. Ya, jadi suatu pengetahuan tanpa adanya fakta itu merupakan khayalan atau imajinasi. Begitu. Jadi bukan hasil dari berpikir, bukan al-fikru, bukan pemikiran. Ya, itu adalah khayalan, itu adalah imajinasi. Fal waqi'u huwa asasul fikri. Dan waqi', fakta, itu merupakan asasul fikri, asas dari pemikiran, ya. Fakta itu adalah asas dari pemikiran, ya. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita cium, yang kita yang kita dengar, itu semua adalah fakta, gitu. Nah, fakta itu merupakan asas dari berpikir atau asas pemikiran. Wal fikru innama huwa ta'birun an waqi'in. Dan sedangkan pemikiran itu merupakan ungkapan dari fakta, gitu. Jadi orang itu mengatakan bahwa saya, misalkan antum melihat tulisan ini, oh ini ternyata adalah tulisan Arab. Nah, antum bisa mentakbir, ya, mengungkapkan bahwasanya ini adalah tulisan Arab karena antum melihat waqi'nya, antum melihat faktanya, bahwasanya fakta yang antum lihat sekarang ini adalah tulisan berbahasa Arab atau tulisan dengan huruf-huruf Arab, gitu. Sehingga antum bisa mentakbir au hukmun ala dzalikal wa, atau hukum atau justifikasi terhadap fakta tersebut, gitu. Nah, antum bisa menjustifikasi ini adalah tulisan Arab karena ada waqi'nya, ya, karena ada faktanya. Jadi tanpa adanya fakta, pemikiran itu tidak akan muncul, gitu, tidak akan terbentuk, gitu. Makanya kemudian fakta itu adalah asasul fikri, merupakan bagian dari asas berpikir atau asas pemikiran. Kemudian fal waqi'u huwa asasul fikri, ya. Ini diulang kembali bahwasanya waqi' atau fakta merupakan asas berpikir, wa huwa asasut tafkir, ya. Jadi waqi' atau fakta itu adalah asas pemikiran dan dia juga termasuk asas dalam berpikir.
Wa biduni wujudil waqi, tanpa adanya fakta, la yumkinu, tidak mungkin ayyujada, ada fikrun, ya, tidak mungkin ada pemikiran, wala tafkirun, dan tidak mungkin ada proses berpikir itu tanpa adanya fakta. Yang ada itu nanti itu, kalau tanpa adanya fakta terus kemudian dipaksa berpikir, itu namanya berkhayal atau berimajinasi, ya, khayalun atau takhrifun, atau membual, ya, berimajinasi, membual. Summa innal hukma 'alal waqi'i, kemudian justifikasi terhadap fakta, bal inna kullama fil insani wa ma yantaju anhu innama huwa murtabitun, ya, bidimaghi. Bahkan anna kulla, bahwa segala sesungguhnya segala sesuatu, ma fil insani, apa yang ada dalam diri manusia, wa ma yantaju anhu, dan apa yang keluar dari manusia atau yang dihasilkan oleh manusia, innama huwa murtabitun bidimaghi, semuanya itu terkait dengan otak. Itu maksudnya ketika berpikir itu pasti berkaitan dengan otak. Tanpa adanya otak itu maka juga tidak bisa dihasilkan suatu pemikiran. Fadimahu, maka otak itu huwa al-markazu, dia merupakan pusat, ya. Otak itu merupakan pusat, ar-ra'isiyu, ya, pusat utama, wal asasiyu, dan juga pusat yang mendasar, fil insani, dalam diri manusia. Lidzalika la yumkinu, dengan demikian maka tidak mungkin ayyujada fikrun, tidak mungkin terdapat atau tidak mungkin ada pemikiran, illa, kecuali ba'da wujudi dimag, setelah adanya otak, ya. Wa dimaghu nafsuhu waqi'un, sedangkan dimag, otak, ya, otak itu sendiri juga bagian daripada fakta, ya, bagian dari fakta, karena otak itu fakta, ya, bagian dari fakta itu. Walihada fa inna wujuda dimaghi, dengan demikian maka keberadaan otak itu syartun asasiyun, merupakan syarat yang mendasar, liwujudil fikri, untuk mewujudkan pemikiran, ya. Kama anna wujudal waqi'i, sebagaimana keberadaan fakta syartun asasiyun, juga merupakan syarat yang mendasar, liwujudil fikri, untuk terwujudnya suatu pemikiran, gitu. Nah, ya, jadi ada dua hal yang mendasar, yaitu adanya fakta dan adanya otak. Ini. Jadi tanpa adanya fakta, tanpa adanya otak, itu tidak mungkin terjadi proses berpikir dan tidak akan mewujudkan suatu pemikiran tanpa adanya dua hal tadi itu. Meskipun nanti akan ada unsur-unsur yang lain, ya. Ini ada dua unsur ini dulu yang paling penting, ya, atau setidaknya dua unsur ini dulu. Sebenarnya nanti pemikiran itu ada 4 unsur. Ini yang masih terungkapkan masih dua unsur. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Walihada, dengan ini fa innahu liwujudil akli, maka untuk mewujudkan akal, ya, untuk mewujudkan akal, ay liwujudit tafkir, yaitu untuk mewujudkan proses berpikir, awil fikri, atau mewujudkan suatu pemikiran, la budda ayyakuna hunaka waqi'un, maka harus ada fakta, wa hunaka dimaghun, dan juga harus ada otak. Nah, itu, ya. Jadi kalau tidak ada faktanya, tidak bisa dianggap berpikir. Ya, kalau tidak ada faktanya, itu namanya kita berkhayal atau menerka-nerka atau membual atau berimajinasi. Kalau tanpa adanya fakta, ya, dan juga tanpa adanya otak, itu juga tidak mungkin terjadi proses berpikir. Nah, begitu. Kemudian wa ulama usyu'iyatu, nah, para ahli dari kalangan orang-orang komunis, ihtadu ila hadzaini syai'ain, mereka telah menemukan dua perkara ini, ya, dua perkara ini. Ai ihtadu ila annahu, yaitu mereka telah mendapatkan ila annahu liwujudil akli, bahwasanya untuk mewujudkan akal, la buddha min ayyakuna hunaka waqi'un, bahwasanya untuk mewujudkan akal atau adanya akal, ya, adanya akal itu mengharuskan adanya
waqi'un, ya membutuhkan adanya waqi' fakta, wa hunaka dimaguna juga membutuhkan adanya otak. Ya. Wa anna wujudahuma ma'an, dan keberadaan keduanya secara bersamaan syartun ra'isyun wa asasyun liwujudil fikri, merupakan syarat utama dan syarat mendasar bagi terwujudnya pemikiran, ai liwujudil akli, ya, yaitu syarat utama dan juga syarat mendasar bagi terwujudnya akal, begitu. Ya, berarti harus ada fakta yang terindra dan juga harus ada otak, gitu ya. Tanpa adanya itu maka itu membual atau menerka-nerka, menebak-nebak, berimajinasi atau berkhayal. Walidzalika, oleh karena itu, kanat muhawalatuhum jadatan wa sahihatan. Dengan demikian maka upaya mereka, yaitu orang-orang komunis itu, jadatan itu sudah serius, wa sahihatan, dan sudah benar. Gitu. Upayanya udah benar. Wa ilahuna, dan sampai sini, ya, kanu yasiruna fit tariqil mustaqimi al mausili ila ma'rifati waqil akli, ma'rifatan yakiniyatan jazimatan. Ya, sampai di sini mereka telah berjalan pada jalan yang lurus yang mampu mencapai atau menghubungkan ila ma'rifati waqil akli, untuk mengetahui fakta akal, ma'rifatan yakiniyatan jazimatan, dengan pengetahuan yang meyakinkan dan pasti. Nah, sampai di sini mereka itu sudah benar, yaitu bahwasanya harus ada fakta, harus ada otak. Itu sudah benar mereka. Itu sudah berjalan pada jalan yang lurus. Illa annahum khina hawalu, hanya saja ketika mereka itu berupaya rabtul waqi'i bidimaghi lil wusuli al fikri, hanya saja ketika mereka itu berupaya untuk mengaitkan fakta terhadap otak agar mencapai pada suatu pemikiran, aili ijadi tafkir, yaitu agar terwujud proses berpikir, dhallut tariqah, mereka telah tersesat dari jalan yang lurus tadi itu, jalan yang benar tadi itu. Ya, ketika mereka berupaya untuk menghubungkan, ya, menghubungkan atau mengaitkan fakta dengan otak agar terwujud suatu pemikiran atau terwujud suatu proses berpikir, mereka telah menyimpang dari jalannya. Ya, faja'alu rabita bainahuma, dan mereka menjadikan bahwasanya keterkaitan antara waqi' fakta dengan otak tadi itu, yaitu adalah inikasun, ya, hadzal waqi'i ala dimaghi, inikasu hadzal waqi'i ala dimaghi, yaitu adanya refleksi atau cerminan hadzal waqi'i, fakta tersebut, ala dimag, terhadap otak, gitu. Nah, jadi penyimpangan mereka itu adalah ketika berupaya untuk menghubungkan antara fakta dengan otak. Akhirnya mereka kemudian keluar menyimpang dari jalan yang tadi sebetulnya sudah benar. Ya. Karena kenapa mereka itu menjadikan keterkaitan antara keduanya, yaitu antara fakta dengan otak itu dikaitkan dengan inikas, dikaitkan dengan refleksi. Ya, refleksi dari apa? Refleksi dari fakta terhadap otak. Fakhraju, kemudian mereka keluar bi natijatil khoto'i fi ma'rifatil aqli. Kemudian mereka keluar dengan hasil yang salah dalam mengetahui akal itu, dalam makrifat akal atau pengetahuan terhadap akal. Walidzalika, dengan demikian arraful aqla ta'rifan khotian. Ya. Dengan demikian mereka telah mendefinisikan akal dengan definisi yang salah. Begitu. Meskipun tadi sempat sudah berjalan yang lurus kemudian menyimpang, ya. Dan sudah benar jalannya kemudian menyimpang karena mereka menganggap keterkaitan antara fakta dengan otak itu adalah dengan direfleksikan. Nah, inilah yang kemudian takrifnya itu menjadi salah, definisinya menjadi salah. Kemudian di sini dijelaskan wasababu dzalika, yang menyebabkan kesalahan mereka itu adalah israruhum, bersikerasnya mereka atau keras kepalanya mereka ala ingkarin, dalam mengingkari analil wujudi, bahwasanya dari segala sesuatu yang wujud ini, seluruh makhluk atau materi yang ada itu, kholikon itu memiliki al-kholik, memiliki sang pencipta, kholaqahu min adamin, yang menciptakan
wujud tadi itu, menciptakan segala sesuatu tadi itu dari sesuatu yang tidak ada. Jadi mereka itu tidak percaya adanya pencipta. Ini yang membuat menjadi penyebab utama mereka itu keluar dari jalan yang benar, ya. Sampai kemudian menyimpulkan dengan takrif atau definisi akal yang salah karena mereka mengingkari adanya eksistensi pencipta. Begitu. Li'annahum, karena mereka lau qalu innal ma'rifata tasbiqul fikra, karena mereka seandainya mereka itu mengatakan bahwasanya pengetahuan itu terlebih dahulu, ya, atau pengetahuan itu mendahului pemikiran, ya, pengetahuan itu mendahului pemikiran, fa innahum yaqifuna amama haqiqatin waqi'atin, maka mereka itu akan berhenti pada hakikat fakta yang benar, ya. Jadi yang benar itu makrifah atau pengetahuan itu harus ada dulu sebelum ada pemikiran. Begitu. Ya. Jadi kalau cuma ikas saja itu tidak bisa, nanti akan dijelaskan lebih detail ya di setelah-setelahnya. Nah, jadi makrifat atau pengetahuan, informasi itu harus ada dulu sebelum ada pemikiran. Nah, seandainya mereka berpendapat seperti ini, maka mereka itu akan benar-benar sampai pada suatu hakikat fakta yang benar. Wahya annahu min aina ja'al fikru qoblal wujudil waqi'. Dengan demikian maka dari mana datangnya pemikiran sebelum adanya fakta, ya. Jadi pemikiran itu ada dulu sebelum adanya fakta, itu dari mana? Fala buddha, maka harus ayyakuna qad ja'a min ghairil waqi'. Maka pengetahuan atau pemikiran ini yang diawali dari pengetahuan ini itu harus ada atau harus datang dari ghairil waqi', dari selain fakta, gitu. Ya, dari selain fakta. Wabitali, yang kemudian min aina ja'al fikru lil insanil awal, dari mana datangnya pemikiran bagi manusia pertama? Ya, bagi manusia pertama itu dari mana pengetahuan atau pemikirannya itu? La buddha annahu ja'ahu min ghairihi, maka harus berasal dari selain manusia pertama. Wa min ghairil waqi', dan juga berasal dari selain fakta. Gitu. Fayakunul insanul awwalu wal waqi'u, ya. Maka keberadaan manusia pertama beserta dengan waqi', ya, qad aujadahuma man a'tal insanal awwalal ma'rifata, yaitu adalah diwujudkan atau diadakan oleh sesuatu yang telah memberikan manusia pertama itu pengetahuan, gitu. Jadi keberadaan manusia pertama dan juga beserta dengan keberadaan fakta itu adalah diwujudkan oleh sesuatu yang memberikan manusia pertama itu makrifat, memberikan informasi, memberikan pengetahuan. Wa hadza khilafun ma ladaihim min ma'rifatin jazimatin. Dan ini menyimpang atau berbeda, ya. Dan pendapat seperti ini itu berbeda ma ladaihim dengan pendapatnya orang-orang komunis tadi itu min ma'rifatin jazimatin, dari pengetahuan yang pasti, bi anal alama azaliyun wa anal waqi' azali, itu bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya alam semesta ini sifatnya azali, tidak berawal, tidak berakhir, tanpa adanya pencipta. Wa anal waqi'a azali, dan akhirnya apa? Waqi', ya, atau pemikiran itu juga menjadi azali, itu menurut mereka, yaitu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada penciptanya. Jadi artinya apa? Bahwasanya yang terjadi hanya berevolusi dari satu bentuk kepada bentuk yang, dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Itu menurut orang-orang komunis. Walidzalika, dengan demikian qalu, mereka mengatakan inna in ikasal waqi'i ala dimaghi wa al aqlu. Mereka menyatakan bahwasanya refleksi fakta terhadap otak itulah yang disebut sebagai akal. Nah, jadi akal itu adalah refleksi fakta terhadap otak. Itu menurut orang-orang komunis. Fahuwal ladzi aujadal fikra, itulah yang mewujudkan atau menjadikan adanya pemikiran. Wahuwal ladzi wujida bihi tafkiru. Dengan itu juga akan terdapat adanya proses berpikir. Terjadi
proses berpikir, yaitu apa? Inikasul waqi' ala dimag, atau refleksi fakta terhadap otak. Ini menurut orang-orang komunis. Kemudian wa min ajlin ayataharrabu min darurati wujudil ma'rifati. Kemudian mereka berupaya untuk berupaya untuk menutup-nutupi, ya, atau berupaya untuk apa ya, dalam bahasa Jawa itu nyelintung nyelintung, menutup atau berupaya untuk berbelok, ya, min darurati wujudil ma'rifah, dari pentingnya keberadaan informasi ini, ya. Harusnya kan ada informasi dulu baru orang itu bisa berpikir. Ya, sama seperti antum melihat tulisan ini adalah bahasa Arab, karena antum sudah dikasih informasi yang tulisan kayak gini adalah tulisan Arab. Tanpa antum diberitahu sejak dulunya kalau ini adalah tulisan Arab, antum tidak akan pernah tahu kalau ini namanya tulisan Arab. Itu karena adanya makrifat. Nah, bagaimana dengan manusia pertama? Dari mana makrifat itu didapatkan atau pengetahuan itu didapatkan? Maka harus selain dari manusia pertama dan juga selain dari fakta. Karena kalau hanya ada fakta saja tanpa ada makrifat, tanpa ada informasi, ya manusia itu hanya bisa mengindra tapi tidak bisa berpikir. Ya, dia itu akan cuma mengindra berulang-ulang aja tapi nggak bisa berpikir ini apa gitu. Karena tidak ada makrifat, tidak ada informasi. Nah, untuk menutup-nutupi betapa pentingnya informasi itu, ya, soru, kemudian mereka itu yuhawiluna ijadat takhayyala, ya, kemudian mereka itu berupaya untuk mewujudkan berbagai macam imajinasi. Akhirnya begitu. Wa ijadah furudin, dan juga mewujudkan berbagai macam hipotesa atau hipotesis, ya. Min annal insanal awwala, yaitu mereka berhipotesis bahwasanya manusia pertama itu qad jarabal waqi'a, melakukan uji coba, eksperimen terhadap waqi', terhadap fakta. Fawasola, kemudian manusia pertama tadi itu berhasil mencapai al-ma'rifata, ya. Maka manusia pertama itu berhasil mencapai suatu pengetahuan. Nah, ini mereka berupaya untuk menghipotesis seperti itu, hipotesis. Coba bahwasanya manusia pertama itu melakukan uji coba terhadap fakta. Nah, dengan uji coba inilah kemudian mereka menghasilkan makrifat, menghasilkan informasi. Summakanat hadhihi tajarubu lil waqi'i ma'arifah. Kemudian adanya tajarub ini, adanya eksperimen atau adanya uji coba terhadap fakta itu menghasilkan ma'arif, menghasilkan berbagai macam informasi atau pengetahuan. Ya, tusa'iduhu, yang pengetahuan ini membantu manusia ala tajarubi ukhra, ya, untuk melakukan eksperimen yang lainnya lil waqi' terhadap fakta, wahakada, dan demikianlah seterusnya. Ya, gitu. Ketika ketemu fakta lagi, diuji coba lagi, menghasilkan informasi. Nah, kemudian informasi itu kemudian digunakan untuk membantu manusia menguji coba fakta lagi, ya. Kemudian muncullah informasi lagi. Nah, informasi lagi kemudian digunakan untuk menggunakan uji coba lagi, hasilnya informasi. Nah, demikian seterusnya. Ini yang dalam pendapatnya orang-orang komunis. Nanti akan ada kritikannya seperti ini, ya. Kemudian wa asarru, mereka terus saja bersikeras, bersikepala ala anal waqi'a, bahwasanya waqi' atau fakta itu wa in ikasa dimaghi alaihi, ya. Bersikeras bahwasanya anal waqi'a wa in ikasa ala dimaghi, dan bahwasanya fakta dan juga refleksi otak, ya, terhadap fakta tadi itu huwa al-aqlu, itulah yang disebut sebagai akal, gitu. Wa huwa al-fikru, itulah yang disebut sebagai pemikiran. Wa huwa ladzi, dan itulah yang yujidu tafkira, yang akan mewujudkan pemikiran. Nah, ini adalah pendapat dari orang-orang komunis. Jadi di sini sahabat-sahabat mungkin sudah mulai memahami, ya, yang diinginkan itu adalah fakta berpikir itu. Jadi bukan definisi berpikir yang berputar-putar sebagaimana tadi yang sudah Al-Fakir yang sudah saya sedikit carikan, ya, di KBBI, dan antum semua bisa cari definisi akal atau definisi berpikir pada definisi atau pendapat-pendapat ahli yang lain, yang semuanya itu
belum sampai mencapai pada derajat derajat fakta berpikir itu sendiri. Nah, baru orang-orang komunis inilah yang sudah hampir benar begitu. Karena sudah menyentuh pada fakta berpikirnya, yaitu adanya otak, adanya fakta. Ya. Dan fakta itu terrefleksikan terhadap otak, kemudian muncullah pemikiran. Gitu, itu menurut orang-orang komunis. Meskipun ini salah, ya. Nah, meskipun salah, tapi pembahasan mereka ini adalah pembahasan yang benar karena sudah membahas masalah fakta dari berpikir itu sendiri. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, baik, tentu saja Al-Fakir pasti akan ada banyak kesalahan di dalam menjelaskan, sehingga nanti boleh kawan-kawan sekalian untuk bisa meluruskan di kolom komentar atau bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga share video ini, dan jangan lupa komentar ya biar ramai ya di channel YouTube Al-Fakir ini. Dan mungkin itu saja. Apabila ada banyak kekurangan itu murni dari saya, dan apabila ada kebenaran yang tersampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.